Mungkin kita masih ingat kepada anak yang viral beberapa tahun yang lalu, Farel Prayoga, dan kini kabarnya sang ayah ditangkap polisi karena kedapatan terlibat judol dengan bukti ada aplikasi judol dan trafik di dalamnya. Simple banget ya. Lantas kenapa menindak Budiari sepertinya sangat sulit meski sudah disebut dalam sidang. Kalau tak ada situs judol ya tak mungkinlah ayah Farel main judol. Ya, kalau misalkan Indonesia benar-benar mau memperbaiki diri, maka mulailah dari level elitnya. Kalau rakyat biasa nih ngikut aja mereka gitu. Kayak ayahnya Farel Prayoga, kalau nggak ada yang bisa dia akses, kan dia paling main Pokemon, main apa gitu. Telah mengamankan ya seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepulungan, Kecamatan Serono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini karena ini menjadi seperti sebuah lingkaran setan yang nggak habis-habis gitu. Ya, masyarakat dibiarkan mengakses, orang yang nggak sengaja nginstal sekalipun atau diinstalin sama temennya itu kalau sudah kena razia ya sudah kena. Udah cukup bukti bahwa di HP-nya ada aplikasi game judi online gitu. Padahal untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sebenarnya kan ditutup saja aksesnya supaya masyarakat tidak mengakses. Masalahnya sekarang yang terjadi di elit, judi online dibiarkan, bahkan dijaga supaya tetap bisa diakses. Inilah yang menjadi pokok perkara atau biang kerok dari semua kekacauan ini. Ketika judi online dibiarkan atau dilindungi untuk tetap bisa beroperasi, maka otomatis masyarakat di desa-desa seperti salah satunya ayah dari Farel Prayoga itu bisa mengakses game judi online ini. Dan setelah itu dia ditahan atau dimintai uang sebesar ya 10, 15 atau berapapun lah yang ditentukan. Tapi orang yang di atasnya, di elitnya justru menjaga. Dan yang menjaga ini meskipun sudah masuk dalam surat dakwaan jaksa, sudah disebutkan peran dan skema-skema yang sudah direncanakan, mendapatkan fee 50%, mendapatkan fee dari pengamanan website judi online, mendapatkan uang dari memblokir website judi online yang menjadi lawannya atau kompetitor dari orang yang dilindungi. Tapi sampai sekarang orang tersebut masih tetap menjadi orang yang terhormat karena masih menjadi menteri. Ya, jadi masalah ini kalau mau selesai, ditangkap Budiari gitu. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Ya, kalau Budiari tidak ditahan dan kemudian di bawah pihak kepolisian terus melakukan razia kepada masyarakat dan orang-orang yang dianggap bermain judi online, ini kan jadi nggak seimbang gitu. Yang di atas mengamankan, yang di bawah diperas, ditangkep-tangkepin gitu. Kan percuma nangkep orang-orang kayak ayah Farel Prayoga buat apa gitu. Ya paling dapat uang lah sedikit, 25 juta lah gitu ya. Tapi kan nggak seberapa gitu. Nggak ada gunanya. 1 juta orang seperti ayah Farel Prayoga itu kalau ditangkepin semuanya nggak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau Budiari 1 orang ditahan, itu udah pasti akan membuka banyak sekali mafia-mafia judi online yang selama ini dilindungi atau bahkan terjadi pemblokiran terhadap kompetitor dari website judi online ini. Jadi ya kalau ini nggak ditahan, nggak diperiksa lagi, nggak dijadikan tersangka, ya selamanya akan jadi lingkaran setan kayak gini nih. Masyarakat akan terus bermain gitu. Dan ya, tapi hidup itu memang tidak adil sama sekali gitu. Transaksi judulnya besar apa gimana, Mbak? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Dan? Dia bermain. Untuk yang bersangkutan sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Ya, banyak orang yang kemudian tiba-tiba kena razia, di HP-nya ada game judi online atau game yang dianggap adalah judi online, dan setelah itu
mereka dikenakan dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian, di mana ancaman pidana bagi tersangka adalah hukuman penjara paling lama 10 tahun atau, ini bukan atau denda maksimal 25 juta. Yang terjadi di banyak daerah, yang terjadi kepada ratusan atau bahkan ribuan orang masyarakat Indonesia, orang-orang desa, banyak dari mereka dirazia HP-nya, terutama pada hari Jumat gitu ya. Itu kemudian di warung-warung, di tempat-tempat yang ada wifi gratisnya, kemudian dikumpulkan HP-HP itu ya, dan setelah itu dicek apakah di HP-nya ada aplikasi atau game yang terinstall dan dianggap sebagai game judi online. Kalau ada gitu ya, dan kemudian ketahuan, ya maka pemilik HP itu akan langsung kemudian ditangkap dan ditahan. Pesannya itu adalah ya mudah-mudahan sampean ya istilahnya mudah-mudahan kedepannya lebih baik gitu loh, nggak mengulangi hal-hal seperti ini gitu. Ya kalau misalnya dari polisian sendiri sih sudah menetapkan sebagai tersangka, sudah ada barang bukti juga yang mereka temukan gitu. Kalau ibunya kemarin kan sempat dibawa juga ibunya, tapi kan sudah dilepaskan. Nah, ayah dari Farel Prayoga, seorang penyanyi cilik yang beberapa tahun lalu sangat dikenal dan viral sekali namanya karena sempat menggoyang istana dengan lagu Ojo Dibandingke, itu hari ini ayahnya ditahan oleh pihak kepolisian karena katanya bermain judi online, dan buktinya sederhana karena di HP-nya ada aplikasi game judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana? Ya alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Tanggapan Farel Prayoga setelah ayahnya ditangkap terkait judi online. Penyanyi Farel Prayoga akhirnya memberi tanggapan setelah ayahnya Joko Suyoto ditangkap polisi terkait kasus judi online. Dia ternyata tidak kaget ketika mendapat kabar ayahnya diamankan oleh Polresta Banyuwangi. Pelantun Ojo Dibandingke itu mengaku tidak terlalu mengetahui detail kasus yang menjerat ayahnya, sebab Farel Prayoga sibuk di luar kota sebagai seorang penyanyi. Menurut Farel Prayoga, dirinya tidak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh sang ayah. Dia hanya berharap ayahnya bisa belajar dari kasus yang kini dialami.